takdir Allah beliau memimpin negara ini hanya sebentar dulu ya. Pak Habibie pada waktu menjadi ketua ICMI dulu pernah mengatakan begini, andaikan 50 tahun yang akan datang Republik Indonesia ini masih ada, maka salah satu impian terpenting saya adalah pada waktu itu presidennya adalah harus sudah ahli Al-Quran. Kata beliau pada waktu menteri-menterinya harus hafid Al-Quran. Kata beliau, kalau saya nggak bisa, kata beliau. Tetapi ketika beliau mendapatkan penghargaan internasional sebagai ahli pesawat terbang, diwawancarai oleh salah seorang wartawannya cerdas ini yang mewawancarai. Pak Habibie, baru saja Bapak menerima penghargaan yang luar biasa. Mata dunia sekarang sedang melihat Bapak nih. Bapak sekarang berusia 53 tahun. Yang ingin kami tanyakan, 43 tahun yang lalu di jam yang sama ini, apa yang sedang Bapak lakukan? Wah, itu kalau bukan orang cerdas ngitung-ngitungnya ini susah. Ini jawab Habibie luar biasa. Ini wartawannya wartawan hebat nih. Bukan kayak wartawan Sukabumi datang-datang. Wartawan Sukabumi itu datang ogah. Saya suka ngemarahin wartawan di Sukabumi itu. Mudah-mudahan ada yang ikut ngaji di sinilah jadi supaya tercerahkan. Ya. Itu wartawan yang hebat itu. Kata Pak Habibie apa? Ya, pada waktu itu saya berusia 10 tahun. Pada waktu itu jam 10 malam. Coba bisa ngitung, Pak. Saya bersama ibu saya berada di tepi bukit di Sulawesi. Pada waktu itu saya sedang membaca Al-Quran. Subhanallah. Ini. Nah, presiden kita yang lain-lain sekarang nggak ada yang gitu, semangatnya kurang nih. Tapi takdir Allah beliau memimpinnya sebentar ya. Ya, ini contoh-contoh pencerahan. Nah, yang kedua yang dibutuhkan, kalau sudah dicerahkan, maka harus diteruskan kemana? Nahdhah, harus bangkit. Jadi cerahkan lalu bangkit, ini yang diperlukan sebetulnya. Jadi kalau kata Al-Mukarram tadi, ya setelah begini mau gimana kita akan gitu. Nah, ini yang kita lakukan di Sukabumi, alhamdulillah. Kemudian ya sampai sekarang masih terus, walaupun ya kita belum bisa maksimal ya. Belum bisa maksimal Bapak-bapak. Inilah yang terus kita lakukan. Dua saja yang kita lakukan selama ini Sukabumi yang saya pikirkan, pencerahan, kebangkitan. Cuman ini perumusannya pencerahan dengan apa? Oleh siapa? Harus bagaimana metodenya? Kan ini. Nah, ini alhamdulillah sekarang nampaknya setelah tahun kelima jangan ya. Setelah tahun kelima ini mulai ditemukan lah. Ya kita berdoa mungkin tahun depan. Kalau sekarang sudah 500 lebih aja kan ya. Sudah 800. Ya, kayak tahun depan sudah bisa jadi 5.000 ini tahun depan. 5.000 kumpul di sini. Kalau ada umur kita doakan beliau sehat, panjang umur ya. Kemudian dimudahkan rizkinya terutama. Dimudahkan rizkinya ya. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua yang hadir ini saya kira ya pasti ada yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, inilah mungkin semacam apalah ya, satu sisi perkenalan, sisi yang lain mungkin saya rasa bahagia menyampaikan hasil pengalaman dengan beliau ini. Dan ternyata Bapak-bapak memang pengalaman itu yang kemudian menjadi guru besar kita itu. Memang harus bergerak. Ya saya sebetulnya tidak ngerti, disuruh ngurus zakat sebetulnya backgroundnya bukan orang santren, kemudian tidak pernah kuliah di agama, di IAIN enggak, kuliahnya juga di UGM-nya juga jurusan kimia,
Jadi sebetulnya banyak nggak nyambungnya ini ya. Jadi kalau tidak ketemu dengan orang seperti beliau, ini tidak tercerahkan, mungkin saya nggak mampu. Tapi subhanallah, yang saya ingat kalimat dari beliau pada waktu itu ketika saya hampir menolak menjadi ketua BAS itu, kata beliau, Pak Mus, kan saya biasa panggil Pak gitu, Pak Mus, saya sarankan terima dengan ikhlas, dengan belajar ikhlas. Allah pasti bantu. Saya kantongin. Saya ingat terus tuh. Saya kantongin. Saya nanya lagi ke guru saya yang satunya, almarhum Pak Kiai Haji Acep Supyani. Kata beliau juga begitu. Pak Mus, saya siap membantu. Terima dengan ikhlas. Ya akhirnya dua guru ini saya kantongin. Ya kalau ada masalah saya datang aja ke beliau. Tapi subhanallah ternyata memang benar apa yang dijanjikan Allah. Kalau kita sudah mujahadah, sudah sungguh-sungguh, ternyata jalan-jalan itu dibuka oleh Allah itu. Termasuk jalan rizki. Kan tidak mudah membuktikan. Kalau kalimatnya gampang diucapkan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gampang kan? Gimana membuktikannya? Nah, buktinya masyarakat Sukabumi mengeluh di mana-mana kekurangan duit, kekurangan dana. Di mana kalau suruh bergerak enggak ada dananya, kan begitu kan? Nah, proses membuktikan kebenaran janji Allah ini sebetulnya yang menjadi tantangan bagi setiap dai. Dan ini dulu yang dialami oleh Rasulullah. Coba kita lihat surat Al-Isra. Itu sejarahnya Nabi dimi'rajkan oleh Allah itu kan latar belakangnya jelas sekali pada ayat 90 itu. Saya nggak bisa membayangkan kalau itu datang misalnya kepada kita sekarang orang-orang kafir ini suruh membuktikan kebenaran janji-janji Allah itu. Kan di situ jelas sekali pada ayat 90 sampai 94 kan jelas. Pertama, Nabi Muhammad didatangi oleh orang kafir ini suruh membuktikan, coba sekarang pancarkan mata air di sini untuk kami. Di tengah padang pasir suruh pancarkan mata air. Satu. Jadi yang aneh-aneh yang diminta. Atau katanya kalau itu enggak bisa, ini kan ada kebun kurma, ada kebun anggur, lalu alirkan di sini air apa tuh? Air sungai. Bayangkan di gurun pasir minta air sungai. Ya orang-orang kafir seperti itu. Yang aneh-aneh yang diminta. Atau kalau tidak, itu minta langit itu diruntuhkan. Orang kafir kan begitu. Ya Nabi diam aja. Ada waktu itu. Atau kalau itu juga enggak, mereka itu minta agar supaya dibangunkan rumah serba dari emas. Kan begitu. Enggak dijawab oleh Nabi. Atau mereka minta lagi, kalau begitu udah datangkan saja langsung Allah dan malaikatnya berhadap-hadapan dengan kami. Ya kan, gimana ini menjawabnya? Atau permintaan terakhir, kalau itu juga enggak, udahlah kamu kata naik aja ke langit deh. Tapi harus turun membawa kitab yang bisa aku baca, yang bisa kami baca. Kalau itu tidak terjadi, sampai kapanpun kami tidak akan pernah mempercayai kamu. Akhirnya yang dikabulkan Allah memang mi'rajnya. Akhirnya Nabi dimi'rajkan oleh Allah itu. Tapi kan tidak turun membawa gumpalan Al-Quran yang sudah utuh sepenuhnya, kan tidak. Karena Al-Quran sudah turun sebelumnya berangsur-angsur. Memang targetnya orang kafir itu ingin menggagalkan agar tidak bisa dijawab oleh Nabi. Kan begitu, maka terjadilah pada waktu itu yang sudah mulai mau masuk Islam jadi mundur lagi, yang ragu-ragu jadi kafir lagi, bahkan yang sudah mulai mau beriman jadi ragu-ragu, kecuali beberapa sahabat yang langsung sadaqta ya Muhammad. Begitu. Nah kan sekarang sama. Kalau kita sebagai seorang dai lalu datang orang yang ragu-ragu suruh membuktikan kebenaran apa yang kita ucapkan, apa yang bisa kita lakukan?
Ini masalahnya. Oleh karenanya Al-Mukarram semua, ya saya ini hanya apalah saking gembiranya ya. Mudah-mudahan sedikit perkenalan saya ini bermanfaat, dan sepenuhnya sebetulnya apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang selama ini saya dapatkan dari beliau, hanya mungkin ya dengan bahasa saya aja ya. Mudah-mudahan dengan pencerahan dan kemudian nanti kita bangkit bersama-sama, saya kira bukan tidak mungkin lah 20 tahun ke depan Indonesia ini tidak lagi seperti ini ya. Tidak lagi seperti ini. Kalau menurut hitung-hitungan sih memang butuh 30 tahun katanya. Indonesia ini akan menjadi super power, negara Islam terbesar di dunia. Ini menurut hasil hitung-hitungan ya, karena sekarang sudah mulai muncul dari Indonesia ini luar biasa orang-orang yang cerdas, hafidh Al-Qur'an yang jumlahnya juga sangat banyak, muncul sekolah-sekolah terpadu. Sekarang anak-anak cerdas Indonesia sudah mulai kelihatan di dunia internasional, muncul dari Indonesia ini. Cuman ini masih tertutup ya, masih tertutup, makanya perlu pencerahan. Nah lalu ya saya mengajak beliau ke Bawean ini apalah, karena beliau sedang mencari, saya pun mencari. Saya selalu berpikir begini, sering menyampaikan kepada Al-Mukarram, yuk sekali-kali kita mempelajari kembali bagaimana sih sebetulnya para waliullah dulu yang 9 itu memperjuangkan negeri ini kok menjadi mayoritas muslim. Padahal saya kalau naik mobil sekarang dari sini ke mana? Ke ujung genteng aja. Ke Surande itu butuh waktu sekitar 5 jam lah, bawa mobil. Kita telusuri sampai ke pojok-pojok sana kok semuanya menjadi muslim. Pakai apa dulu para wali kita, wali Allah? Pakai ini? Pakai harta? Kok bisa tembus sampai ke pelosok-pelosok? Kita jalan ke Sulawesi, jalan ke Sumatera, sampai di daerah kami sendiri yang terpencil Pulau Bawean itu, kok sampai tidak tersisa satupun orang yang tidak muslim. Padahal kita sekarang mohon maaf, mengajak tetangga kita saja kita sekarang udah sulitnya bukan? Yang perlu kita pikirkan ini bagaimana sebetulnya para waliullah dulu ini, kok sampai dakwahnya itu tembus sampai kepada titik-titik gelap yang rawan pada waktu itu, sampai mayoritas Indonesia ini menjadi muslim, dan terbukti keislaman di Indonesia ini tidak seperti umat Islam di lain tempat. Kita lihat di Afrika sekarang mulai punah. Kita lihat di Andalusia, di Spanyol, di Eropa mulai punah. Kita lihat di Timur Tengah sekarang juga begitu, mulai semakin berangsur masjid itu isinya orang-orang tua, anak-anak mudanya jarang. Tapi di Indonesia alhamdulillah, walaupun dijajah sampai 400 tahun oleh Portugis, oleh Belanda, ternyata umat Islam itu tidak berkurang, Pak. Tapi di Andalusia sekarang habis. Makanya sekarang jadi bahan kajian. Oleh karenanya ditelusuri, akhirnya ahli-ahli sejarah ini mengkaji di mana sebetulnya pusat spiritualitas Indonesia ini. Artinya tadi titik pencerahan tadi. Ada buku-buku yang bisa kita baca. Ya kalau saya yang mengungkapkan mungkin kurang pas. Ya tapi beliau mungkin sudah menyampaikan ya. Saya pernah menulis begini. Kalau ukurannya para wali Allah, kan para wali itu memang kalau dibilang pusatnya dulu ada di Jawa Timur, sekitar Gresik dan sekitarnya lah. Itu ada 5 wali itu ada di sana ya. Kemudian yang 3 di Jawa Tengah, yang 1 di Jawa Barat. Tapi kan tidak salah kalau sekarang justru dari Jawa Barat yang mempengaruhi ke Jawa Timur. Kan enggak salah kan? Nah, kemudian saya ajak beliau ke Bawean melakukan penelitian, tadinya begitu silaturahmi. Subhanallah, ketemu dengan salah seorang doktor yang menulis buku mengkaji tentang pencerahan di Republik ini.
Buku itu salah satunya menjelaskan bahwa Indonesia ini diibaratkan abjad. Abjad mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ra, za sampai ya ya. Nah, di antara huruf-huruf itu ada huruf nun. Jadi Indonesia ini diibaratkan alif, ba, ta sampai ya. Nah, kemudian Pulau Jawa itu diibaratkan nunnya katanya. Diibaratkan nunnya. Nun itu kan bentuknya begini, ada titik satu di atasnya. Kalau enggak ada titiknya enggak bunyi kan? Kan begitu? Kalau enggak ada titiknya enggak bunyi. Nah, ada titik nun, kira-kira seperti itu. Ini abjad ini Indonesia itu ya. Ada titik nunnya itu. Nunnya itu adalah Pulau Jawa. Nah, orang sedang mencari titiknya ini. Karena hampir semua proses perubahan di Indonesia itu berasalnya dari Pulau Jawa ini. Coba lihat sekarang presiden kita juga Jawa semua. Ya Pak Habibie nongkrong sebentar ya, gak balik lagi ke Jawa. Kemudian yang memimpin Nahdlatul Ulama Jawa. Kemudian memimpin Muhammadiyah sekarang Oh ya sekarang mulai sana. Tapi kan sejarahnya itu dari Jawa. Jadi memang sebetulnya ini kalau Jawa bangkit, Indonesia ceritanya akan bangkit. Kalau Jawa tercerahkan, rumusnya begitu, maka Indonesia akan tercerahkan. Nah, memang rumusnya seperti itu, dipahaminya seperti itu. Maka dulu Belanda mengambilnya tanah Jawa. Ini sudah kajian geografis, kajian geologis, kajian sosiologis sudah masuk semua itu. Nah, orang mencari sekarang. Kalau Jawa itu adalah nun, maka orang sedang mencari titiknya. Di dalam buku yang ditulis oleh salah seorang doktor itu, ternyata dari hasil penelitian katanya ya, yang namanya juga penelitian, bisa dipercaya bisa enggak. Ya, tapi nanti mungkin zaman akan membuktikan. Jadi ternyata ini hasil analisa itu yang disebut titik nunnya itu ternyata yang disebut itu adalah Pulau Bawean itu. Maka saya ajak ke sana beliau untuk melihat titik nun itu. Saya menyebutnya cekungan spiritualitas. Saya menyebutnya cekungan spiritual. Saya sebetulnya belum pernah membaca buku itu, cuman saya nulis saja. Ini ada cekungan spiritualitas di Indonesia ini yang akan menjadi pusat perubahan secara spiritual yang akan mempengaruhi republik ini. Ya, ini tapi mencari di mana ini? Ya, saya beranikan diri ternyata ketemu dengan buku itu ya. Nah, Bapak-bapak, ya tidak disebut abjad kalau tidak ada nunnya ya. Dan tidak disebut nun kalau tidak ada titiknya. Maka penting kiranya untuk menggali kembali sebetulnya gimana pengaruh. Setelah saya lihat ternyata dalam sejarah benar, hampir semua para wali itu pernah ditempa di Pulau Bawean katanya. Ya, begitu. Tapi karena saya orang Bawean yang bercerita agak kurang mengena ini ya. Tapi saya sendiri sudah lama tidak tinggal di Bawean. Ya suatu saat mungkin nanti akan kita buktikan lah. Dan Pulau orang Bawean itu memang sampai sekarang punya pusaka. Pusakanya itu melekat betul. Pusaka yang pertama adalah Al-Quran. Makanya bapak-bapak jangan heran ya, di mana-mana orang Bawean itu biasanya dekat masjid. Kemudian jadi imam masjid. Kalau bapak pergi ke Bandung, masjid besar itu ada orang Bawean di situ. Sekarang almarhum Bapak Kasim Gifari. Itu orang Bawean tuh, jadi imam besarnya. Bapak keliling ke Jawa, ke Madiun, kemana, masjid-masjid besar itu selalu ada orang, masjid raya selalu ada orang Bawean. Bapak pergi ke Mekah, salah satu imam besar di Mekah itu adalah orang Bawean. Dan memang sudah dicetak seperti itu. Ya, pusakanya satu Quran, kemudian yang kedua adalah Al-Hadis. Kemudian pusaka yang ketiga disederhanakan ini, kitab paling sederhana itu Safina. Ya, Sulam dan Safina itu pusaka. Kemudian yang terakhir yang disepakati sebagai kitab budaya sejarah adalah Barzanji.
Makanya kalau masuk ke Bawean Bapak, tiap malam Jumat semua musola itu bunyi bersanji itu. Orang Bawean itu bisa membaca Al-Qur'an banyak awalnya dari baca bersanji. Bisa diadu ya. Ya Bapak bisa adu dengan saya kalau soal baca bersanji. Nah, ini gambarannya seperti itu, sehingga ya mudah-mudahan dengan syariatnya saya bisa dipertemukan dengan beliau, saya bisa terbimbing ya. Kemudian saya bisa menimba ilmu, dan syukur alhamdulillah sekarang saudara makin banyak lagi. Ya, mudah-mudahan seterusnya kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk bersama-sama, bukan hanya menyaksikan ya, tapi ikut andil dalam kebangkitan bangsa Indonesia ini ya, menjadi bangsa yang besar karena Islamnya. Ya, bukan besar karena kalau sekarang kan besar karena terkenal karena korupsinya ya, terkenal karena TKW-nya gitu. Terkenal karena apanya lagi? Nah, utangnya. Ini Bapak semua ini wajah-wajah penghutang semua ini. Tuh, kelihatan kan utangnya 10 juta semua ini. Kelihatan nih. Jadi nah, kita berharap nanti tanda-tandanya adalah keberhasilan zakat. Kalau zakat sudah eksis, insya Allah nanti bangsa Indonesia ini tidak akan kesulitan dana lagi. Kita sudah buktikan di Sukabumi, walaupun masih sedikit, tapi ini sudah bisa berbuat ya. Sudah bisa berbuat. Seperti kita akan bangun 1.250 rumah kaum duafa, ini bisa dilakukan ternyata dengan dana zakat itu. Nah, kalau setiap daerah bisa begitu nanti selesai. Karena harta zakat ini harta yang tidak pernah habis-habisnya. Ya, sekarang kalau nanti tahun depan datang lagi lebih banyak, dikeluarkan datang lagi lebih banyak, begitu. Dan inilah harta yang dijanjikan Allah keberkahannya. Ya? Oh iya, ini kan kita gunakan itu seperti misalnya sekarang. Alhamdulillah anak-anak kita yang di Mardiwaluya itu ya. Di sini ada pesantren Mardiwaluya Pak ya. Di kota itu. Itu anak-anak kita dari selatan yang diambil ke situ. Dipesantrenkan 6 tahun. Anak-anak kita itu. Tapi alhamdulillah dengan dana zakat ini sekarang semuanya bisa di stop dan dipindahkan ke pesantren. Dikembalikan lagi ke pesantren-pesantren Islam. Kemarin dari Tegal Bulet wilayah selatan sana, ini juga diangkut ke Cianjur Pak. Setiap tahun 10, 15 begitu. Dipesantrenkan di Mardiyuwana. Sendalnya, sarungnya, bajunya, celana dalamnya, odolnya, sabunnya, makannya, semuanya dibiayai dengan gratis oleh mereka. Kira-kira 6 tahun jadi apa anak itu? Tapi alhamdulillah dengan dana zakat ini sekarang bisa di stop. Subhanallah. Dulu sebelum punya dana, ya kita nggak bisa berbuat. Kalau sekarang ada yang begitu, saya bisa perintah, hentikan. Gitu. Karena ada duit. Nah gitu ya. Kalau duitnya kagak ada, gimana ngomongnya? Ya. Nah inilah, mari kita bersama-sama mensukseskan ini. Dan saya kira ke depan mungkin program seperti ini harus menjadi prioritas dalam pembiayaan. Seharusnya begitu ya. Tapi ini memang perlu ada langkah-langkah secara baik syar'inya dijelaskan, maksudnya dicerahkan dulu ya, maupun secara manajemen ini memang nanti juga perlu ada pendekatan-pendekatan. Insyaallah Bapak-bapak al-mukarram semua, saya kira mungkin dari saya sebagai bentuk kegembiraan ya sampai di sini saja. Tadinya hanya 5 menit tapi karena seneng jadi tapi saya niat insyaallah malam minggu ajangan saya mungkin full di sinilah. Jadi untuk malam ini saya belum bisa full karena saya juga besok subuh ada tugas, kemudian sehari besok ada kegiatan bersama guru-guru TPQ, begitu juga hari minggunya, sehingga mohon maaf saya mestinya tadi malam juga sudah di sini tidak bisa, tapi saya niat malam Ahad lah insyaallah akan bersama-sama di sini ya. Jadi terima kasih Al-Mukarram waktunya, mohon maaf atas kekurangan.
Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekapur sirih dari Kang Mus mendorong kita semua. Nih tadi ada gambar Pak Mus dengan Pak Aceng dan Profesor Dr. Didin Hafidudin Ketua Basnas ketika mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama, dari Basnas melalui Menteri Agama, disaksikan oleh Bapak Presiden di Hotel Bidakara. Itu reward pertama. Penghargaan kedua langsung beliau dan kawan-kawan dipanggil ke Istana Negara. Jadi Sukabumi salah satu pengelola terbaik nasional zakat. Silakan mau tepuk tangan boleh. Angka yang direkrut tertulis baru 10 miliar per tahun. Potensi zakat di Kabupaten Sukabumi 500 miliar. Uangnya ada di masyarakat. Ini Pak. Jadi hikam itu lain jadi mustahik zakat. Pribadi orang hikam adalah muzaki, dan pribadi orang hikam adalah mujahid zakat, penggerak zakat. Siap? Ilmunya nanti dari Kang Mus. Zakat ya. Makasih Kang Mus, silakan. Ya bangga ya. Saya menyebut beliau sebagai utusan Sunan Gresik ke Sukabumi. Dan alhamdulillah nyambung betul. Siapa tahu dimulai dari kegiatan kita yang sederhana ini tadi timbul pencerahan yang seimbang antara fikir zikir. Pikir saja dari dulu juga sudah hebat, dikirna kurang. Dikir saja pikirna kurang, juga tidak menghasilkan buah. Ulul albab adalah fikir dan zikir. Ulul albab, amin. Baik, tadi sudah masuk kepada hikmah yang ke-13. Kalau merasa dingin boleh ditutup pintu belakang Pak. Kalau merasa dingin. Masalah tadi sudah masuk. Sekarang ke-14. Yang ini. Hikmahnya yang mana? Sekarang kita masuk pada hikmah ke-14. Ke-13 tadi sudah kemana? Hidup mesin, cahaya, berangkat, masuk ke hadrat Allah, faham rahasia. Nah, menyambung paham rahasia, hikmah ke-14. Apa sih? Yang ada saja di sini, karpet, keramik, beton, dinding, kusen, kaca, keluar batu, tanah, pohon, naik ke atas awan, naik ke atas lagi bintang, bulan, matahari. Itu sering disebut kainat, kauniyat atau kaun. Ya. Di sini ada kaun nggak Pak? Mana kaun pertama? Diri sendiri. Tong wakan nuduh tangkal jamu diri orang heul. Ini kaun. Kaunnya juga terbagi-bagi, kaun sebelah atas, kaun sebelah tengah, kaun sebelah bawah. Semua kaun, ya saya sebut judulnya yang ke-14 ini menembus kehadirat Allah melalui benda alam. Tolong diulang. Begitu. Kita baru mengenal kepada Allah itu ibadah. Ibadah diserahkan kepada Allah, dibalas oleh Allah. Di otak kita yang ada baru kerja balas gitu. Bukan ma'rifat, tapi kuli.
Ini yang menjadi kurang bernilai. Ya,